welcome on my YouTube channel. Perkenalkan, saya Hardi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu instrumen dalam berinvestasi, yaitu structure warrant. Tapi, sebelum kita melompat, apa itu structure warrant, kita akan juga mengutip sebagian tentang apa itu warrant. Warrant atau dikenal dengan common warrant. Sebelumnya, perlu saya sampaikan disclaimer terlebih dahulu ya. Video ini dibuat dalam rangka tugas perkuliahan semata, bukan merupakan ajakan untuk membeli, menjual, atau sebuah inspirasi atau masukan bagi teman-teman dalam membuat sebuah keputusan dalam berinvestasi. Oke, mari kita mulai. Apa itu waran? Waran sejatinya merupakan suatu hak yang diberikan kepada para pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang sudah ditentukan oleh suatu emiten yang menerbitkan saham tersebut dalam jangka waktu tertentu. Penyebutan waran sendiri juga sering dikenal dengan option, sebab memberikan opsi atau pilihan ke pemegang saham untuk menggunakan haknya. Apa sih beda waran biasa dengan structured waran? Waran biasa atau common warrant yang diterbitkan oleh perusahaan biasanya diberikan kepada para pemegang investasi untuk membeli suatu saham emiten dalam harga dan jangka waktu tertentu. Salah satunya untuk menarik minat investor dalam membeli saham suatu emiten tersebut. Umumnya, harga pelaksanaan waran ini paling tinggi sebesar 125% dari harga saham terakhir pada saat diputuskan terbit oleh RUPS. Penulisan waran perusahaan adalah dengan cara nama emiten diakhiri huruf W. Misal Adaro, emiten Adaro, yaitu ADRO strip W. Nah, waran terstruktur atau structured warrant merupakan efek atau instrumen turunan saham yang diterbitkan oleh perusahaan efek anggota bursa yang memberikan hak kepada pembelinya untuk membeli atau dikenal dengan call warrant atau menjual underlying securities saham pada harga tanggal yang telah ditentukan atau dikenal put. Underlying securities yang dimaksud adalah saham-saham yang masuk dalam konstituen indeks IDX 30. Waran terstruktur memiliki kode yang lebih panjang, misal ANTAM, ANTM DRF3A. Nah, ini ada penjelasan sendiri nih, menarik. Nanti akan kita jelaskan kemudian ya. Jadi seperti sudah disebutkan sebelumnya, call waran itu adalah investor berhak untuk membeli waran, dan put adalah investor berhak untuk menjual underlying securities-nya. Nah, strateginya gimana sih? Kalau kita sebagai investor berharap bahwa emiten tersebut akan naik suatu saat nanti sahamnya, maka kita akan mengambil call warrant, dan jika berharap akan turun harga saham underlying-nya itu, maka kita akan ambil yang put warrant. Nah, kebetulan di Indonesia saat ini baru hanya ada call warrant. Nah, kapan sih warrant structure ini mulai diperdagangkan? Jadi secara resmi, BI itu mulai memperdagangkan structure warrant ini pada tanggal 19 September 2022. Terkait structure warrant ini juga diatur loh dalam PUJK. Nah, yang mengatur adalah PUJK nomor 08 garing PUJK 04 garing 2021 tentang waran terstruktur. Penerbitan PUJK tentang waran terstruktur ini pada dasarnya dilatar belakangi adanya upaya dalam mewujudkan industri pasar modal sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global melalui program pendalaman pasar dalam building block yang terdiri dari program infrastruktur sistem teknologi informasi dan pengaturan yang mendorong peningkatan basis investor domestik dan penyediaan berbagai produk. POJK ini akan mengatur waran terstruktur sebagai produk pasar modal yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendalaman pasar serta diversifikasi instrumen investasi dan hedging di pasar modal. Salah satu sekuritas yang mendapat izin memperjualbelikan waran terstruktur ini adalah RHB Sekuritas. Mari kita lihat contoh RHB waran
terstruktur yang ditawarkan oleh RHB Sekuritas. Ini dia, maaf agak lama. Jadi ini waran terstruktur yang ditawarkan oleh RHB Sekuritas ya. Sebagaimana dijelaskan tadi, RHB Sekuritas memperoleh hak untuk memperjualbelikan waran ini. Nah, saat jadwal penawaran umum, saat itu batasan penawaran 14 September 2022, tanggal akhir penjatahannya 15, dan tanggal pengembalian uangnya 16 jika terdapat pengembalian pemesanan. Tanggal pencatatannya 19 September 2022. Kode di Bursa Efek Indonesia BBRI DRCM3A. Ini contoh ya, kita masuk contoh langsung ya ke BBRI. Saham waran terstruktur BBRI DRCM3A ini. Nah, kode seperti yang dijelaskan tadi, ini memiliki kode unik, panjang, dan ada cara bacanya nih. BBRI ini adalah underlying securities-nya, yaitu saham Bank BRI. DR ini adalah kode sekuritas yang menerbitkan barang terstruktur ini, yaitu dalam hal ini adalah RHB Sekuritas. C ini adalah call, type call. M ini adalah kode bulan. Kode bulannya ini kode bulan masa akhir perdagangan ya. M itu adalah bulan Juni, dan 3 ini adalah kode tahun 2023, dan A adalah kode unik tambahan. Underlying-nya adalah PT Bank Rakyat Indonesia. Tipe waran ini adalah tipe waran terstruktur European style. Waran terstruktur tipe call. Harga penawaran waran tersebut sebesar 342 dengan harga pelaksanaan sebesar 4.800 dan hanya terdapat 30 juta unit saja. Rasio konversinya adalah 3 call waran terstruktur berbanding 1 lembar saham BBRI. Maksudnya apa sih? Jadi, ini 3 call waran terstruktur ini ditambah dengan harga 1 lembar setara dengan nilai 1 lembar saham BBRI. Tapi perlu ada penambahan di sini ya, harga pelaksanaan struktur. Nanti kita akan masuk ke hitungan. Periode perdagangan waran tersebut 19 September 2022 sampai dengan 14 Juni 2023. Tanggal pelaksanaannya 19 Juni 2023. Penyelesaiannya dengan cara tunai. Jadi bedanya nih dengan waran biasa dengan struktur waran adalah waran biasa diselesaikan dengan cara membeli atau itu kan hak ya, hak untuk membeli si saham perusahaan tersebut, emitennya. Jadi dengan selisih harga dengan harga waran biasa tersebut memiliki dapat ditukarkan dengan saham emiten dalam waran tersebut. Nah, kalau di struktur waran ini tidak ada pembelian saham. Penyelesaiannya adalah dengan tunai. Tunai ini terbagi menjadi ketika harganya sama maka akan disebut dengan at the money, ketika harganya lebih maka ada sisa uang yang akan ditransfer ke kita, itu namanya in the money. Jika kita merugi, quote unquote merugi, maka out of the money. Gimana sih cara perhitungannya? Nah, cara perhitungannya mari kita coba. Cara perhitungannya adalah dengan cara seperti ini. Sebentar saya buka. Nah, ini dia cara perhitungannya. Contoh tadi adalah BBRI DRCM3A, struktur waran call type. Harga penawarannya tadi adalah 342, harga pelaksanaannya 4.800. Rasio konversinya 3:1. Kapan? Dinilai berapa sih dia akan at the money? Jadi dia akan at the money adalah dinilai 342 dengan rasio konversi tadi 3:1, maka harus kita kalikan 3 terlebih dahulu, ditambah
harga pelaksanaan 4.800. Ekspektasinya at the money adalah 5.826. Jadi ketika nanti di pelaksanaan 19 Juni 2023, harga underlying securities-nya lebih dari 5.826 harga saham BBRI, maka kita akan memiliki kelebihan kelebihan uang tersebut yang menjadi hak kita in the money akan di-settlement dengan cara cash tadi. Nah, jika ternyata harga saham BBRI di bawah tersebut, maka disebut out of the money. Maka kita rugi di sini. Oke, kita akan bandingkan dengan yang terjadi di saham. Oh ya, sebelum kita bandingkan, kita masuk ke sini dulu, teman-teman. Ini contoh saham yang di IDX ya. Jadi di IDX ini kita bisa mendapatkan informasi terkait struktur waran tersebut. Ini ada beberapa sekuritas dan beberapa struktur waran yang diperdagangkan. Termasuk di sini ada prospektusnya, bisa teman-teman download di sini untuk membaca. Di sini ada tipe struktur waran tersebut, ini harga pelaksanaannya, ini rasio tadi yang kita bilang, first trading-nya ini, last trading-nya, dan ini adalah waktu sisa harinya penjualannya. Tadi berhubung underlying securities-nya adalah BBRI, maka kita coba akan filter di sini, kita peroleh hasil, mohon maaf ini internetnya sedang ada gangguan, jadi sepertinya membutuhkan waktu lebih. Nah, ini dia. Kita ulang lagi tadi ya. BBRI. Nah, ini contoh. Di sini ada 3. Yang pertama ini adalah RHB Sekuritas. RHB Sekuritas kebetulan mencoba menerbitkan kembali dengan hasil pelaksanaan 4:1, tapi prospektusnya belum bisa di-download, jadi saya belum tahu detail ini. Nah, yang pertama tadi yang kita bahas adalah BBRI DRCM 3A, seperti yang teman-teman lihat, dan satunya lagi diterbitkan oleh PT Maybank Sekuritas Indonesia. BBRI ZPCX3A 4.000 sebesar harga pelaksanaan 4.800 dengan rasio 1:1. Sepertinya beda rasio tapi harga pelaksananya sama ya. Namun perlu teman-teman perhatikan, memang harga pelaksananya sama, tetapi bisa jadi kan di harga penawarannya akan berbeda. Biasanya cenderung lebih tinggi nih kalau yang 1:1. Nanti kita lihat. Nah, gimana sih cara kira-kira kita mengkalkulasikan? Coba ya kita masuk ke historical data. Kalau pada saat ini, kita kan sudah agak telat nih, ini kan bulan Mei, tinggal 18 hari lagi kan, dan perdagangan juga terakhir kan BI ditutup kemarin ya, hari Jumat. Jadi kita coba lihat apakah teman-teman ada pengen masuk atau saya pribadi pengen mencoba membeli struktur waran ini, tapi perlu diingat kalau ingin membeli struktur waran ini, maka saya ketika harga settlement nanti harus memprediksi harga saham BBRI di atas 5.826, atau saya merupakan spekulan di mana saya beli nanti sebelum perdagangan berakhir 18 hari lagi, saya akan menjualnya dengan spread jika ternyata struktur waran itu meningkat. Memang ada kecenderungan ketika harga saham naik, harga saham underlying-nya naik, BBRI naik, maka struktur waran cenderung naik. Mari kita coba lihat ya. Kita buka di TradingView ini, kita lihat RHB Sekuritas BBRI DRCM3A ini diperdagangkan saat 19 ya. 19 September 2022, open perdagangannya saat itu di 400 dengan closing 356, pergerakannya hingga saat ini terlihat bahwa closing saat ini 314 per Jumat kemarin ya. 314. Kalau di 314 ini, maka saat ini 314, maka dengan harga pelaksanaannya, kalkulasi saat ini masih di angka 5.742. Itu masih
di bawah nih, berarti kita harus berharap struktur waran ini naik lagi. Nah, kapan struktur waran ini naik lagi sih? Jadi kalau misalnya ingin kita in the money, ya misal nih, kita berharap let's say katakan bisa ke 400. Nah, kalau di 400 tuh kita akan in the money tuh, saya yakin pasti akan in the money. Tapi apakah mungkin ke 400? Bisa jadi, karena pernah di 400 juga kan, bisa jadi tergantung harga pergerakan saham. Nah, harga pergerakan saham ini kita juga bisa dengan cara, mengkalkulasi. Contoh teknik yang saya gunakan adalah technical analysis. Saya akan mencoba memprediksi apakah, saham BBRI akan, tembus ATH lagi, karena seperti kita ketahui minggu lalu, BBRI ada di posisi all time high-nya. Dan apakah nanti akan berlanjut atau tidak? Mari kita coba ya. Karena kita tentunya berharap dong BBRI naik sehingga struktur waran ini akan juga naik. Bisa jadi sampai 400. Jadi saat nanti, meskipun tanpa kita jual kembali di sekunder market, kita tunggu sampai harga pelaksanaan di 19 Juni, maka kita pasti akan in the money. Ini kita lihat, ini saat awal harganya adalah 4.580. Ini pertanggal 12 September ya. 12 September saat itu. 4.580. 4.580 sepertinya menarik saat itu dengan harapan saham akan naik dan struktur waran juga akan naik. Nah, apakah BBRI mempunyai prospektus untuk naik? Biasanya saya akan menggambar, melakukan analisa dengan salah satu metode yang saya gunakan adalah Elliott-Wave Theory atau dengan memperhatikan, RSI, moving average, dan kapan sih yang terutama adalah, kapan sih, di titik mana dia titik support dan resistnya. Nah, ini contoh 4.580 saat itu. Kita lihat, ini kebetulan sudah ada gambar saya ya untuk mempercepat, daripada saya gambar ulang lagi agak berproses. Nah, kita lihat pergerakannya hingga saat ini, pergerakan saham BBRI saat ini BBRI ada di angka 5.600. Nah, apakah akan berhenti di 5.600? Nah, dengan cara Elliott Wave Theory ini, saya melakukan metode ini. Di sini kan ada pergerakan Elliott Wave Theory mengenal, uh, lima 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 Elliott Wave, lima apa ketika dia ketika apa namanya, tren dia, misal uptrend atau downtrend, dia akan melakukan, uptrend, 5 titik 1, 2, 3, 4, 5 dengan koreksi ABC. Nah, di sini saya mencoba melakukan simulasi pergerakannya, yaitu di ini titik pertama, kedua, terus yang ketiga, yang keempat ini belum terbentuk, dan yang kelima. Nah, dalam setiap pergerakan titik ini, pergerakan kenaikan ini juga diiringi dengan Elliott Wave Theory yang kecil, yaitu pergerakan 1, 2, koreksi 3, 4, dan 5. Di titik 5 ini, di Elliott Wave yang besar, Elliott Wave Theory yang besar yang 3. Nah, ketika 5 ini, maka kecenderungan untuk menuju ke 4-nya, 4 yang besar tadi, maka akan ada, ABC correction. ABC correction ini pergerakannya, gambar hasil ABC ini ada macam-macam ya, tapi umumnya pergerakannya seperti ini, tapi bisa jadi side. Nah, di sini dengan cara saya menggunakan di sini Fibo retracement dan Fibo Fibo extension ya. Fibo retracement ini untuk mencari tahu kapan sih retrace-nya dia. Nah, di titik ini di 618 kemungkinan akan menuju di sini, naik dan akan turun atau sideways untuk kemudian melanjutkan pergerakannya ke titik 5 dia. Titik lima ini kenapa saya taruh di sini? Ini merupakan target yang mungkin akan dicapai oleh BBRI jika uptrend-nya berlanjut, yaitu di 1618 dan 0,78 ini menggunakan Fibo extension ya. Di titik inilah kemungkinan akan dicapai. Nah, tapi
kapan tercapainya itu, sedangkan kita punya keterbatasan waktu nih, hanya sampai 19 Juni. Nah, ya sebelumnya kelewat nih ada satu nih, ini adalah titik yang tadinya eee, merupakan apa namanya, resist dan berhasil ditembus di sini dan saat ini akan menjadi sebuah support. Itulah yang menjadi sebuah alasan saya ABC correction di sini atau titik 4 ada di sini, yaitu ada di titik support ini atau mungkin bisa jadi di atas ya. Nah, tapi kapan sih kita lihat secara tanggal di sini 19 Juni itu berada di sini. Apakah BBRI akan naik? Kalau untuk saya pribadi, saya meyakini bahwa BBRI mungkin akan cenderung untuk koreksi terlebih dahulu. Bisa jadi koreksi turun, bisa jadi koreksi sideways. Kenapa cenderung koreksi? Karena kita lihat bahwa ketika dia menempuh titik 3 dan 5 ini, dia terdapat bear div di sini di mana RSI-nya sudah sangat tinggi. RSI-nya sangat tinggi dan jika kita lihat di time frame 4 jam, maka kita akan lihat bear div yang saya maksud tadi. Di sini terbentuk bear div, yaitu ini naik ya, tapi dia RSI-nya cenderung turun. Jadi prediksi saya kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan. Tapi kembali ini hanyalah sebuah analisa pribadi dan jangan digunakan sebagai sebuah insight bagi teman-teman. Kalau saya pribadi mungkin saya tidak akan membeli struktur waran ini. Tapi kembali itu teman-teman mungkin kan spekulan bisa lain cerita ya. Kita kembali ke yang BBRI tadi, yang RHB Sekuritas ini. Di sini jika kita masukkan saham BBRI dengan skala ini, maka kita akan melihat, nah nih kelihatan kan, di mana ketika BBRI naik, maka struktur waran akan naik. Lihat pergerakannya. Akan ada kecenderungan seperti itu. Ketika saham turun, BBRI turun, struktur warannya turun. Jadi, jika in case tadi sahamnya turun, struktur waran kemungkinan turun. Akan makin merugilah saya jika saya membeli struktur waran tersebut. Jadi, posisi saya mungkin akan wait and see atau mencoba mencari instrumen struktur waran yang lain. Nah, contoh struktur waran yang lain yang mana sih, teman-teman? Contoh struktur waran yang lain kan yang tadi itu si ini ya, punyanya BPCX3A. Oke, CX BBRIDRCX3A. Nah, yang ini ya. Wah, ini mah masih baru nih, masih panjang. PCX, maaf, bukan. BBRIPCX3. Nah, ini. Ini yang diterbitkan oleh Maybank. Nah, ini yang Maybank ini kita lihat dia di 1155. 1155 ditambah 4.800 sama aja kan sekitar 5.900. Apakah akan sampai saat itu harga segitu? Tapi dia memang masih time frame-nya masih panjang. Masih sampai 27 November 2023. Nah, kembali silakan teman-teman kalkulasikan kembali apakah struktur waran ini sebuah instrumen yang menarik. Kalau menurut saya pribadi cenderung menarik dan kenapa saya bilang cenderung menarik? Karena di sini ada leverage perbedaan kenaikan struktur waran itu nilainya terasa lebih signifikan daripada kenaikan si saham underlying-nya itu. Misal nih kenaikannya ini kayak ini kan dari 800 ke 1000 itu sangat berasa tuh berapa persen padahal kenaikan saham BBRI dari Februari ke 2023 itu Februari ke sini kan cuman berapa persen doang, tapi kalau teman-teman masukkan itu di struktur waran dan menjualnya di titik ini itu kan keuntungannya sudah luar biasa. Tapi kembali analisa sangat diperlukan. Selain ya saya gunakan tadi teknik analisis, mungkin ada fundamental juga saya gunakan di mana BBRI ini kan mencatat keuangan yang sangat baik tahun ini, jadi kemungkinan naik itu ada. Hanya kapan? Pertanyaannya adalah kapan. Dan menurut saya pribadi 19 Juni mungkin tidak akan menembus setinggi-tingginya pun jika menembus ATH ini akan bergeser si tiganya ini mungkin bisa jadi loh bergeser di titiknya, maaf.
di titiknya ini misal ke sini mungkin, misalnya akan dikoreksi ke sini. Ada kok kemungkinan naik ke sini, bisa. Nah, kalau ini mungkin. Nah, kembali ke teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan karena ini juga merupakan hal yang pertama. Semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bersama dan diskusi bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye teman-teman, terima kasih.